Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, ikhwan fillah, hasanallahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini. Kita masuk ilmu tasrif saja ya, biar cepat ini ya. Atau buka halaman 117. Biar rasa penasaran antum ya, kok bisa berubah menjadi fi'il madhi, fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu dari mana? Dari ilmu tasrif ini Pak. Udah ketemu ya Pak, ilmu tasrif. Muqaddimah ilmu tasrif, halaman 117. Kalau di akhir, nanti yang kaidah sorofnya nanti mungkin habis maghrib aja ya. Jadi habis isya ini kita fokus ke tasrifan. Udah ketemu? Baik, ana baca ya. Nanti sebagai muqaddimah di sini. Muqaddimatun ilmu sarfi, ilmu tasrifi. Muqaddimatun ilmu tasrifi. Muqaddimah ilmu tasrif. Ilmu tasrif adalah ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kata menjadi beberapa kata atau bentuk untuk menghasilkan makna yang lain atau makna yang berbeda. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi satu kata contohnya jalasa bisa dipalingkan menjadi beberapa kata. Bisa jalisun, yajlisu, ajlisu, najlisu, yujlasu, majalisu, majlisun, mijlasun, julusun, banyak. Ya, itu di ilmu tasrif Pak. Satu kata dipalingkan menjadi beberapa kata yang menghasilkan makna yang berbeda. Ini sudah ngerti ya? Misal kata fa'ala yang berbentuk fi'il madhi berarti telah berbuat, bisa diubah menjadi bentuk fi'il mudhari' yaf'ulu atau yaf'alu yang berarti sedang berbuat. Dari madhi bisa berubah ke mudhari'. Juga bisa dirubah menjadi isim fa'il, fa'ilun, orang yang berbuat. Nah itu sebagai contoh memalingkan satu kata ke kata yang lain. Dari fi'il madhi bisa berubah ke fi'il mudhari', bisa berubah ke fi'il amr, bisa mungkin ke isim fa'il. Yang itu yang mana maknanya pasti berubah. Tapi intinya satu ya, kembali ke kata dasarnya yaitu fa'ala. Kemudian ilmu tasrif ada dua macam, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Jadi kalau yang tasrif istilahi adalah bentuk tasrif menyamping horizontal. Jadi kayak fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Yaqul la taqul maf'ul mif'alun. Ada 9 teman. Dari fi'il madhi, mudhari', masdar. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr. Kemudian fi'il nahi, isim makan, isim zaman, kemudian isim alam. Ada 9 kurang lebih. Ya. Itu kan nyamping. Nanti kita akan lihat insyaallah. Sedangkan tasrif lughawi adalah bentuk tasrif yang memanjang ke bawah, vertikal. Ini loh perbedaannya. Kalau yang tasrif horizontal menyamping itu nanti merubah maknanya. Dari madhi, mudhari', kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan, dan isim alam. Tentu maknanya berbeda kan? Nanti kalau yang vertikal, yang ke bawah ya kawan, nanti merubah subjeknya. Kayak kemarin ya, contohnya ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu merubah subjeknya. Ya, kita masukkan juga jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta. Kamu duduk. Jalastuma, jalastum, kalian duduk. Jalasti, kamu perempuan duduk. Jalastuma, jalastunna, kalian perempuan duduk. Jalastu, jalas, nah saya duduk, kami duduk. Itu merubah apa tadi?
Kalau yang vertikal subjek. Sama di fi'il mudhari juga demikian. Contohnya yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, tajlisu, tajlisu. Saya duduk, kami duduk. Cuma beda tadi ya, subjeknya kalau fi'il madhi di belakang, kalau fi'il mudhari subjeknya di depan. Itu nanti yang menurun, ya. Atau buka aja langsung halaman 116. Nah ini at-tasrif al-istilahi. Kita bongkar semua ya. Jadi yang ini al-qismul awal at-tasrif fi'l sulasi al-mujarrad. Bagian yang pertama kita akan bahas tasrif fi'il sulasi mujarrad. Kita terjemahkan ya. Tasrif fi'il sulasi. Sulasi itu tiga huruf. Fi'il 3 huruf, mujarrad itu asli. Fi'il 3 huruf asli. Berarti asli 3 huruf depan. Enggak lebih dari itu. Aslinya 3 huruf. Ya, kita kenalkan dulu. Wa fihi sittatu abwabin. Ada 6 bab. Nah ini yang mungkin antum harus banyak nanti menghafal dan banyak mengingat. Untuk tasrif fi'il sulasi mujarrad 3 huruf asli ada 6 bab. Ada 6 bab. Baik, saya akan tulis dulu. Nampaknya kita akan kasih bayangan ya. Tasrif fi'il as-sulasi al-mujarrad. Bisa kebaca ya? Ya tuh kalau bisa tasrifan, nggak usah harokat bisa baca ya. Nanti nggak perlu asal harokatnya itu bisa baca. Kalau teman bisa tahu belajar ilmu tasrif, nggak asal harokatnya itu bisa baca. Tasriful fi'li as-sulasi al-mujarradi. Itu nggak usah harokatnya itu bisa baca. Insya Allah ya. Baik. Ini ada 3 bab ya, ada 6 bab ya Pak. Untuk tasrifan fi'il sulasi mujarrad 3 huruf asli ada 6 bab ya. Ada 6 bab. Yang pertama ya Pak, perhatikan fa'ala ya, di fathah semua ini. Fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di fathah, lam fi'ilnya di fathah. Yang kedua, fa fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di kasrah, lam fi'ilnya di fathah. Yang ketiga, fa fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di dhamma. Perhatikan sini aja ya. Lam fi'ilnya di fathah. Nah dari 3 ini ya Bang, 3 ini terbagi lagi. Kalau yang fa'ala, wazan fa'ala, timbangan fa'ala 3 huruf ini, ada yang mudhari'nya yaf'ulu, ya. Satu, fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu. Nah
kasroh ya. Tadi kan ada yang alu. Ini untuk membantu kita baca kitab Gundul. Dibaca yang ilu atau alu sih? Nah, ini kita akan pelajari. Jadi kita yang fa'ala itu ada 3 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, i kasroh ya. Ini aja deh. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Paham ya? Baik. Kemudian yang fa'ilah ada 2 ya Pak, cuma 2. Yaf'ilu, yaf'alu belajar ya. Yaf'alu fathah sama yang yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Berarti udah berapa ini? 5 sudah. Bab pertama nanti kita pelajari bab fa'ala yaf'ulu dulu. Apa saja fi'il-fi'il yang masuk pada bab fa'ala yaf'ulu? Ada, sudah ditata di sini, enak ditata. Nanti kita akan bahas wazan yang ikut fa'ala yaf'ilu. Apa saja fi'il-fi'ilnya? Itu sudah tertata. Ya udah ada, udah dirapikan di sini. Udah dikasih contohnya. Kalau yang ini yang fa'ula cuma 1. Yaf'ulu. Baik, totalnya berapa ya Pak? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap ini. Ini. Kita belajar satu persatu. Dari bab fa'al yaf'ulu dulu. Pelan-pelan. Bersama contoh-contohnya dari fi'il nanti kita masukkan. Kita belajar mutasarrif. Ambil dilihat perhatikan perubahan-perubahannya. Ya, perubahan-perubahannya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas ini dulu ya, yang yaf'ulu dulu. Semoga cukup ya Pak ya. Semoga cukup. Baik, atau perhatikan dulu di situ. Kita akan kenalkan dulu nih nama-nama dari setiap kolom ya. Yang pertama al-bina di situ, babul awal, bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Itu. Al-bina, bina itu kita katakan bangunannya. Nanti kita akan bahasnya. Kalau dirinci lagi lama nih. Ya bina itu ya bangunan bentuk fi'ilnya di depan. Bentuk bangunan fi'ilnya. Ada yang sahih, lihat di bawahnya. Ada yang mudha'af, ada yang ajwaf, wawi, ada yang nakis, wawi. Itu nanti aja pembahasannya. Kita kenalan dulu deh. Al-fi'lul madhi. Yang pertama diawali dengan fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Di pertama yang di deretan yang pertama fa'ala. Lihat contohnya di sini bawahnya fa'ala. Yang ketiga, berarti kita hitung dari bina dulu ya. Binanya 1, fi'il madhi berarti deretan yang kedua. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' masuk ke ketiga ya. Itu contohnya bawahnya yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah itu. Kemudian yang keempat urutannya yaitu masdar. Fa'lan. Ya. Kemudian yang kelima ismul fa'il, isim fa'il. Tapi kalau menerjemahkan ini apa? Kalau fi'il madhi kita artikan telah ya. Tergantung fi'ilnya. Kalau fa'al kan berbuat. Fa'al artinya telah berbuat atau sudah berbuat. Kalau yaf'ulu sedang atau akan berbuat. Fa'lan masdarnya perbuatan atau pekerjaan sama. Ismul fa'il, fa'ilun artinya apa? Orang yang berbuat. Berarti pelakunya apa? Orang yang berbuat. Atau tulis dulu, orang yang berbuat. Fa'ilun, isim fa'il artinya orang yang berbuat. Kemudian ismul maf'ul, isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya di situ maf'ulun kita artikan yang diperbuat, yang diperbuat atau yang dilakukan. Kemudian yang ketujuh fi'lul amri, fi'il amr adalah uf'ul. Ingat,
karena wazan yang kita pelajari sekarang fa'ala yaf'ulu ya, maka nanti fi'il amarnya juga dhamma. Karena kemarin kita bahas ya, fi'il amar ngambil dari fi'il mudhari'. Kalau yang fa'ala yaf'ulu nanti amarnya uf'ul. Gitu. Uf'ul. Berbuatlah, lakukanlah, itulah bahasa kita, perintah itu. Kemudian yang ke-8 al-fi'lun nahi, fi'il nahi. Larangan ya. Fi'il larangan. La taf'ul, jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan. Jangan kau kerjakan, jangan kau lakukan, sama ya. Kemudian yang ke-9 isim zaman, isim makan, masdar ini jadi satu. Isim makan, isim yang menunjukkan tempat makan itu ya. Kalau zaman menunjukkan waktu. Maf'alun, tempat atau waktu berbuat. Tempat atau waktu berbuat. Ya, zaman dan makan. Zaman itu waktu, kalau makan itu tempat. Kemudian yang terakhir isim alat. Mif'alun, dikasrah itu ya, mimnya. Menunjukkan apa? Alat berbuat. Alat berbuat atau alat perbuatan. Berarti ada berapa ya Pak? 10 ya. Kita ambil 9 aja deh. 9 aja karena bina ini kita nggak bahas, nggak kita masukkan. Antum ikutin tasrif ya. Sudah tahu artinya semua ini? Dari fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Udah tahu artinya semuanya Pak? Ya? Udah tahu? Ada yang masih ketinggalan nggak dari artinya nih? Yang 2 sampai 4. Yang mana? Yang maf'ul. Ya, yang diperbuat. Yang diperbuat maf'ul. Fi'il madhi telah atau sudah berbuat, fi'il mudhari' sedang atau akan berbuat. Ya, kalau fi'ilnya fa'ala ya fa'lan, perbuatan. Kemudian fa'ilun, orang yang berbuat. Kemudian maf'ulun, yang diperbuat. Fi'il amar, uf'ul, berbuatlah atau lakukanlah. Kemudian al-fi'lun nahi, fi'il nahi, jangan kau berbuat, la taf'ul, jangan kau berbuat, jangan kau lakukan. Iya, la taf'ul, jangan kau lakukan, jangan kau berbuat, sama aja ya. Isim zaman, isim makan, menunjukkan apa? Isim menunjukkan tempat dan waktu. Jadi maf'alun, tempat dan waktu berbuat, itu ya, tempat dan waktu berbuat. Kemudian mif'alun, isim alat. Isim alat. Kalau masdar apa Ustaz? Masdar. Masdar itu apa Ustaz? Masdar nanti kita akan bahas. Perbuatan artinya perbuatan. Perbuatan dibaca. Masdar untuk fa'lan, perbuatan. Nanti kalau nasr kan pertolongan gitu ya, masdarnya artinya pertolongan. Baik, jelas ya Pak? Jelas baca? Baik, kita awali ya Pak. Kita tasrif dulu ya. Ayo, karena kita masih bab pertama fa'ala yaf'ulu. Di dhammah ya, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Kita tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan sana. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Ini wajib hafal ya. Untuk seorang santri wajib nih. Ya, harus, soalnya mau nggak mau nih Pak. Nanti semua kembali ke sini soalnya. Satu kata dipalingkan menjadi berapa itu Pak? Dari kata fa'ala jadi berapa itu? 9 kata. Nah itu loh.
yang menghasilkan makna yang berbeda-beda. Ini lebih sini maksud tadi pembahasan kita. Nah, coba kawan, kalau tanpa melihat coba ya. Sekali lagi nanti aku tutup bukunya, ya. Ayo, fa'ala yaqulu fa'lan. Fa'ala yaqulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Maf'alun mif'alun. Baik, sudah Pak? Mau ditulis di sini? Ya, coba antum sendiri ya, bareng-bareng ya. Enggak apa-apa. Fa'ala yaqulu. Fa'ala yaqulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Udah hafal kan? Hah? Lebih susah dulu ya Pak. Kita ngapalin rumus kan? Rumus matematika apalah kita hafalin. Ini lebih mudah insya Allah. Ya, yang lebih bermanfaat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik, coba kita masukkan ya Pak. Kita masukkan. Contohnya di situ Nasoro telah menolong. Pada Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh Nasrani. Nasara yansuru nasran. Nasirun Mansurun Mansurun Nimsurun. Nah sekarang aku tanya ke antum, sedang menolong apa bahasa Arabnya? Yang suruh. Baik, telah menolong. Nasoro, pertolongan. Nasro, orang yang menolong. Nasirun. Yang ditolong. Mansurun. Tolonglah. Unsur. Jangan kau tolong. La tansur. Tempat atau waktu menolong. Alat menolong. Mitqarun. Nah itu kan perubahan-perubahan dari maknanya sudah berubah. Mulai dari sedang, akad sampai alat menolong. Ayo kan? Ini pengenalan terkait ilmu shalah. Gimana Mas? Cukup atau gimana? Lanjut. Saya ingin tak tuliskan sebenarnya biar mungkin antum kan. Jadi pokoknya kan tinggal dicocokkan saja itu. Sama semua nanti diikutkan saja, diaplikasikan, dikiaskan bahasa kita. Antum lihat dari perubahannya ada. Coba nasara yang suruh, fa'ala yaqulu, fa'lan nasrun, fa'ilun nasirun, maf'ulun mansurun, uf'ul unsur, la taf'ul la tansur. Sama ya Pak? Samakan. Harokatnya samakan semuanya. Kemudian maf'alun mansurun, mif'alun minsur. Sama persis. Ya, ini baru bab pertama ya, yang fa'ala yaqulu. Anda fokus ke fa'ala yaqulu dulu. Kita masuk bab pertama ini. Nanti kalau sudah dimengerti, yang lain ikut gampang insya Allah, ikut semua. Nanti bedanya cuma tadi di harokat mudhari'nya saja, yaf'ilu atau yaf'alu gitu doang. Ya, sama semua nanti. Baik. Begitu ya. Sebagai contoh ini Pak. Telah menolong. Orang yang menolong di tempat menolong. Bisa susun. Gimana bahasa Arabnya? Telah menolong orang yang menolong. Nasoro nasirun. Ketemu kan? Di tempat menolong. Fi, tambahkan fi kan di kan fi kan di dalam di. Fi mansorin. Nasoro nasirun fi mansorin. Jadi nanti bisa menyusun, nanti bisa ngomong bahasa Arab nanti. Tahu kuncinya di sini, bisa susun sendiri. Ya, bisa ya. Jangan kau tolong orang yang sedang berbuat di tempat perbuatan. Ayo, otaknya ini, ya, diputar ya. Antum tahu isim maf'ulnya, isim fa'ilnya, kemudian isim zaman, isim makannya, isim alatnya ya. Itu nanti akan mengasah otak kita di situ, menyusunnya itu ya.
Jangan kau tolong, namanya apa? La tansur. Orang yang menolong apa? Nasir. Di tempat atau di waktu perbuatan apa? Fi maf'alin. Nah itu bisa ya. Begini itu contoh sederhana. Ketika aku menyusun, kalau sudah tahu perubahan-perubahan, nanti tinggal antum selerakan, sesuaikan dengan selera antum ketika menyusun kalimat. Ya, ini baru nasor. Nanti yang lain kalau sudah banyak kosakata yang kita miliki, semakin banyak ya kita bisa menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Gitu ya kawan ya. Baik. Coba kita masukkan ya kawan. Itu untuk melihat di kolom bawah. Sahih, yang sahih ya. Tahu nggak sahih apa maksudnya? Fi'il sahih apa? Fi'il yang akhirnya tidak diakhiri apa? Huruf ilat ya. Huruf ilat apa sih? Wawu, Iya. alif atau Ya. ya. Kalau di tajwid itu huruf man mas ya. Huruf man gitu. Itu nggak ada di akhirnya. Di akhir maupun di tengahnya nggak ada huruf ilatnya sama sekali. Jadi huruf sahih itu huruf yang asli, tidak ada huruf ilat sedikit pun. Mau di fa fi'ilnya, mau di lam fi'ilnya, mau di ain fi'ilnya, mau di lam fi'ilnya, nggak ada huruf ilatnya. Nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Itu lihat, sahih. Not apa huruf ilat? Huruf alif, huruf waw, huruf ya? Enggak. Sod, nasol, sod, huruf alif, ada huruf alif kan di situ, bukan ya? Bukan huruf wawu, bukan huruf ya. Ra juga demikian, itu namanya sahih. Jadi kata huruf-hurufnya itu ya, semuanya sahih, sehat. Makanya huruf wawu, ya sama alif itu dikatakan huruf ilat, huruf yang cacat. Huruf cacat. Ya. Kalau sahih sehat. Berarti selain wawu, ya dan alif ini namanya huruf sehat. Huruf sahih, huruf sehat. Berarti kalau ada kata yang ada wawunya atau ada alifnya atau ya-nya namanya huruf illah, hurufnya cacat. Ya, paham ya? Nah di sini maksudnya begitu. Coba kita masukkan depan. Dakhala yadkhulu. Fadhal. Dakhala yadkhulu. Dianggap ada itu enggak? Ada masdarnya enggak? Ada. Apa itu Pak? Dukhulan ya? Dikasih masdarnya di situ. Masdarnya bukan dahlan ya, bukan ya? Bukan dahlan, tapi apa? Dukhulan. Ini yang populer. Dukhul Pak, masdarnya Pak. Kalau masdar agak sedikit dukhulan. Kalau bahasa kita yakin ya, kalau bahasa di pintu gerbang itu in. Kalau furuj apa furuj? Keluar. Ya keluar. Out gitu kan ya. Kayak gini bahasa kita. Ini pakai kayak gini. Dukhul masuk, furuj keluar. Ya. Ini masdarnya atau tulis di situ di buku. Kalau nggak ada, tapi ada kan di situ? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Kalau yang dicetakan lama malah ada. Dikasih masdarnya. Karena masdar itu terkadang nggak sama dengan wazannya itu Pak. Masdar bisa berubah-ubah. Tapi masdar yang dakhala itu dukhulan. Ya. Dakhala yadkhulu dukhulan. Betul. Dakhala yadkhulu. Dukhulan, dakhil, semuanya sama. Madkhulan, udkhul, la tadkhul, madkhala, midkhala. Semuanya sama. Ya, untuk masdar mungkin kita harus sedikit jelasin ya. Karena yang populer yang keluar dari lisannya orang Arab itu bukan dahlan, tapi apa? Dukhulan masdarnya. Makanya tuh kalau baca kitab Sahih Bukhari, pernah baca Sahih Bukhari, ini ya. Bab doa dukhulu ad-dukhul ilal masjid. Bab
berdoa ketika masuk masjid kan gitu ya. Dukhulu ilal khala, masuk ke kamar mandi. Doa masuk ke kamar mandi, makanya dukhul. Enggak ada bab dakhlan, itu enggak ada ya. Dakhlan ilal masjid enggak ada. Berarti yang kau pakai dukhul Mas Dari. Baik, ayo antum diulang lagi. Dakhala yadkhulu dukhulan fadal. Dakhala yadkhulu Dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Dijawab ya. Waktu dan tempat masuk, apa masalahnya? Waktu atau tempat masuk? Madkhalun. Alat masuk? Midkhalun. Masuk? Pakai masdar. Masuk aja. Ya dukhulan. Sedang masuk. Ya dukhulu. Telah masuk. Dakhala. Masuklah. Udkhul. Ya, perhatikan udkhul lagi, udkhul. Masuk lagi. Ya, masuk. Masih gitu kan? Udkhul lagi, masuklah. Jangan kau masuk. La tadkhul, larangan. Jangan kau masuk. Enggak boleh masuk, ya. Gitu ya, Pak ya. Orang yang masuk dakhilun. Gitu ya, Pak. Ya. Mudah kan? Ya. Harus dihafal ini ya. Coba tutup buku bisa. Hah? Udah bisa belum? Cuman ada berapa ini? 9 ya, Pak. 9 doang. Ya, 9 doang, tidak banyak. Ya pokoknya kuncinya tadi fa'ala ya, fa'ala yaqul fa'lan fa'ilan maf'ulun kufulan taqulu maf'ulun maf'ulun. Kalau itu sudah hafal, tinggal yang lain antum aplikasikan, antum kiaskan sama itu. Sama semuanya. Ya. Silakan ulangi dakhala yadkhulu. Padahal dakhala yadkhulu. Dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Untuk isim zaman semakan sama ya. Tempat atau waktu di situ sama. Wazan maf'alun. Baik. Ya. Jadi antum nanti bisa musuh. Telah masuk orang yang menolong di tempat perbuatan. Oh, besarnya apa? Telah masuk orang yang menolong. Ya, dakhala nasirun. Terus di tempat perbuatan apa? Fi maf'alin. Ya, fi maf'alin. Itu contoh gampangnya. Jangan kau masuk ke masjid. Apa masalahnya? La tadkhul. Ya, fil masjid. Gitu ya. Begitu ya, Pak. Itu contoh sederhana. Kalau Anda bisa qasarah, bisa menyusun sendiri, bisa ngomong bahasa Arab. Tinggal dipraktekkan saja. Karena sudah tahu kaidahnya. Oh, ini untuk larangan, ini untuk perintah, ini untuk alat tempat, ini isim fa'il, ini begini ya. Ini tinggal nanti dipraktekkan saja. Ya. Jadi kita nggak perlu banyak menghafal kosakata kalau tahu ini. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Nanti bisa kita tulis ya. Itu untuk ini kalau sesi yang kedua ini bahas Arab ya, insya Allah. Kalau yang habis mari nanti kita bahasnya tadi yang kaidah-kaidah tentang ilmu sholat. Kalau yang habis insya Allah kita konsisten di ilmu tasrif. Ya nanti antum nyambung, nanti tak nyambung nanti. Oh ternyata ini maksudnya, oh ini begini gitu. Mungkin demikian ya Mas. Ini untuk pengalaman dulu. Ternyata begini ya yang tadi saya jelaskan di sesi pertama. Ya, perubahan dari satu kata menjadi beberapa kata yang menghasilkan makna yang berbeda. Ini baru tasrif istilah ya. Yang tadi apa istilahnya yang menyamping, yang horizontal. Dia yang vertikal ya, yang vertikal yang menurun tadi. Ya, jadi masih panjang ya perjalanannya ya. Sabar teman. Baik ya, ini demikian.
sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.